Bacaan kitab suci diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pandanganmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya," kata Yesus. Kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian Injil Tuhan. Kemuliaan kepada Yesus. Renungan dari bacaan tadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu 3 orang, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Itu dikatakan seorang, jadi menunjuk individu atau oknum. Karena imam atau ahli Taurat pun banyak yang berbuat baik. Begitu juga orang Lewi itu juga banyak yang berbuat baik. Kemudian orang Samaria pun juga banyak yang tidak berbuat baik. Jadi dalam kasus ini menunjuk seorang, maka Tuhan Yesus berikan seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Imam di sini adalah ahli Taurat. Di sini di dalam masyarakat Yahudi adalah orang yang dihormati, jadi punya strata yang tinggi. Dan juga ahli Taurat, dia memang betul-betul pandai dalam Taurat. Terbukti dalam ayat 26 sampai 27. Jadi jawab Yesus kepadanya, dari 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Itu ahli Tauratnya juga menjawabnya dengan bagus sekali.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dengan hafalan bagus untuk ahli Taurat, karena memang ahli Taurat sangat pandai. Kemudian ketiga, seorang Lewi itu adalah anaknya Yakub. Dia anak ketiga dari Yakub, yaitu ke-12 suku Israel. Jadi dalam 1 Tawarik 1 sampai 28, Abraham itu punya dua anak, yaitu Iskak dan Ismail. Iskak itu dari istrinya, kalau Ismail dari budaknya. Ismail itu punya 12 anak, kalau Iskak punya dua anak, Esau dan Yakub. Yakub disebut Israel, maka Yakub punya 12 anak, itu namanya 12 suku Israel, yaitu Ruben, Simeon, dan Lewi. Jadi Lewi ini termasuk juga stratanya tinggi. Kemudian ada Yehuda, Isakar, Yebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. Di sini 12 suku Israel. Berarti yang disebutkan Tuhan Yesus, seorang Lewi itu berarti mempunyai strata tinggi. Dan seorang Lewi itu tugasnya khusus untuk penyelenggara ibadat bait suci. Jadi menolong para imam di rumah ibadat. Meskipun dalam Markus 2 ayat 13 ada seorang Lewi pemungut cukai juga ada, tapi di sini difokuskan pada penyelenggara ibadat maupun menolong imam di rumah ibadat, itu seorang Lewi. Kemudian seorang Samaria. Pada zaman itu orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi sekitar 400 tahun lebih, jadi sangat bermusuhan, sehingga orang Yahudi itu menganggap orang Samaria kastanya paling rendah. Dan terbukti juga dalam Yohanes 4 ayat yang 9, di sini percakapan Yesus dengan seorang perempuan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, pada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Kurung buka, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kurung tutup. Dalam Alkitab ada kurung buka, kurung tutup, ini berarti sisipan. Dalam aslinya tidak ada. Seperti doa Bapa kami, Matius 6 itu ada kurung buka, engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kurung tutup itu berarti dalam kitab Injilnya yang asli tidak ada, cuman keterangan atau sisipan. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang Samaria itu mampu berbuat baik meskipun dalam strata yang rendah. Dia mampu menyiram minyak dan anggur itu sebagai pengganti alkohol atau obat merah, terus membalutnya, membawa ke tempat penginapan dengan keledainya. Ya, keledai berarti orang kaya di sini. Kemudian membayar atau menitipkan uang 2 dinar. Kalau 2 dinar ini dalam bahasa sehari-hari itu upah buruh dalam 1 hari, 1 dinar. Kalau upah buruh 100.000 berarti 200.000. Ini ayat ini agak janggal. 2 dinar berarti cuma 200.000. Tapi setelah saya cari dalam kamus Alkitab, ternyata 1 dinar ini adalah mata uang Romawi, sama dengan dirham, mata uang Syria, yang nilainya 8 gram emas. Jadi mata uang Syria 8 gram emas itu 1 dirham atau 1 dinar pada saat yang dimasukkan di renungan ini. Kalau aplikasinya ya 1 gram hari ini itu 920.000 kali 8 berarti 7.432.000 kali 2 14.864. Jadi orang Samaria itu menitipkan di penginapannya 14.864. Jadi nalar. Karena Tuhan Yesus bersaksi itu tidak dengan orang yang biasa, tapi dengan orang yang sudah bagus. Kalau dia salah pengucapan akan diprotes. Maka di sini betul-betul runtun. Dalam Alkitab itu tidak ada yang sanksi tapi runtun. Demikian untuk renungan. Kesimpulannya, kita diajak Tuhan Yesus mampu berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat kasta, itu seperti orang Samaria.
Aplikasinya, kita sebagai guru dan karyawan harus bisa peduli kepada kita semua. Amin.